Selamat pagi para muridku. Pagi hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita pada materi yang berikutnya. Ya, kalau minggu lalu saya sudah menjelaskan sama kalian apa itu DNA atau ADN dan apa itu RNA atau ARN. Ya, nah apa sih tujuannya? Nah, tujuan saya menjelaskan demikian adalah karena pada DNA atau ADN dan RNA atau ARN itu ada beberapa peristiwa yang terjadi termasuk salah satunya adalah sintesis protein ya. Nah, sintesis protein adalah peristiwa dihasilkannya protein ya. Nama sintesis, arti kata sintesis itu sama dengan pembentukan protein. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana protein itu terbentuk di dalam tubuh kita yang melibatkan DNA dan RNA. Oke, mari kita mulai. Nah, proses pertumbuhan, perkembangan, dan reaksi-reaksi dalam tubuh makhluk hidup merupakan proses metabolisme yang kompleks ya. Proses-proses tersebut dapat terjadi secara efektif. Kenapa? Karena adanya enzim yang bertindak sebagai biokatalisator ya. Banyak kelainan pada manusia yang disebabkan ketidakmampuan tubuh menyusun suatu enzim tertentu ya. Keberadaan enzim tergantung pada proses terjadinya sintesis protein. Jadi enzim itu terbentuk karena adanya terjadi peristiwa sintesis protein ya. Nah, oleh karena itu mari kita pelajari bagaimana sih sintesis protein itu terjadi pada tubuh makhluk hidup. Oke, mari kita mulai ya. Nah, apa yang dimaksud dengan sintesis protein? Sintesis protein adalah penyusunan asam-asam amino pada rantai polinukleotida ya. Nah, muncul kata asam amino. Apa itu asam amino? Asam amino adalah pembentuk atau monomer dari protein. Jadi yang membentuk protein itu adalah asam amino. Asam amino, kumpulan asam amino membentuk yang namanya protein. Nah, antara asam amino satu dengan asam amino yang lain itu diikat oleh namanya ikatan nukleotida. Jadi ketika banyak asam aminonya, otomatis ikatan nukleotidanya juga makin banyak sehingga dikenal dengan nama polinukleotida. Jadi poli itu banyak, ya, nukleotida itu ikatan nukleotida. Ya. Jadi sintesis protein adalah proses penyusunan asam-asam amino pada rantai polinukleotida. Nah, pada slide ini bisa kalian lihat ada dogma ya, dogma sentral bagaimana sintesis protein itu terjadi ya. Maksudnya gambaran umum bagaimana sintesis protein itu terjadi. Nah, di situ di atas itu ada gambar DNA ya. DNA itu harus mengalami proses replikasi dulu. Replikasi itu proses perbanyakan diri ya, pengkopian dari 1 menjadi mungkin 10.000, dari 1 menjadi 20.000 sesuai dengan kebutuhan ya. Sebanyak bagian sel mana yang membutuhkan dan jumlah DNA berapa banyak yang dibutuhkan, segitu juga yang dilakukan pengkopian atau replikasi tadi. Nah, ketika DNA sudah bereplikasi, dia akan melakukan peristiwa transkripsi ya. Apa itu transkripsi? Transkripsi adalah proses pembentukan RNA ya, proses penyalinan DNA oleh RNA messenger atau RNA-M atau RNA duta ya, sehingga akan dihasilkan RNA-M. Nah, lalu setelah RNA-M dihasilkan, maka terjadi proses penerjemahan atau yang dikenal dengan namanya adalah translasi ya. Jadi translasi itu adalah penerjemahan RNA M atau RNA duta atau RNA messenger itu menjadi asam amino ya. Ketika asam amino sudah terbentuk, maka akan terbentuk yang namanya protein ya. Jadi translasi itu proses penerjemahan RNA M atau RNA duta ya. Inilah gambaran umumnya. Sudah jelas ya? Oke. Nah, berikutnya. Nah, tadi udah saya jelaskan mengenai pengertian sintesis protein ya. Ya, ini ada kata-kata yang lain lah ya. Ya. Proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA itu sama saja ya. Terjadi peristiwa penyusunan asam amino
pada rantai polinukleotida karena terjadi proses pembentukan protein yang dilakukan oleh yang namanya kode dari si DNA. Pelakunya adalah si RNA. Kode dari DNA tadi disalin oleh RNA, ya terutama RNA messenger, lalu akan terbentuk yang namanya asam amino. Asam amino akan membentuk yang namanya protein. Itu sama saja pengertiannya. Jadi kalau kalian menuliskan pengertian sintesis protein pada poin yang pertama, checklist yang di atas boleh. Pada checklist yang di bawah juga atau pada yang checklist yang kedua itu juga boleh, ya. Jadi intinya sama, ya, intinya sama. Oke, yang mana menurut kalian yang kalian gampang silahkan, ya. Oke, nah sintesis protein itu terjadi di dalam inti sel, ya, dan juga terjadi di dalam ribosom, ya. Kita tahu bahwa di dalam inti sel itu adalah nukleus. Di dalam nukleus itu terdapat yang namanya DNA, ya. Nah, ribosom itu adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat terjadinya peristiwa sintesis protein. Itu dia, ya. Ingat ya. Kalau kalian masih ingat pelajaran kelas 2 dulu, ribosom itu berfungsi sebagai organel ribosom berfungsi sebagai tempat dihasilkannya protein atau sintesis protein. Sehingga peristiwa sintesis protein ini terjadi di dua tempat, yaitu pada inti sel dan ribosom, ya. Oke, ribosom adalah seperti yang saya jelaskan tadi, ribosom adalah organel sel yang ukurannya kecil dan padat serta berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ini sudah saya jelaskan tadi, ya. Oke, berikutnya. Nah, kita masuk kepada mekanisme sintesis protein. Nah, tadi udah saya jelaskan pada dogma sentral bahwa mekanisme sintesis protein itu lewat dua cara, yaitu adalah transkripsi dan translasi. Ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, ya. Apa itu transkripsi? Transkripsi adalah proses pencetakan RNA oleh DNA, ya. Jadi DNA memiliki kode genetik. Nah, kode genetik pada DNA ini disalin oleh RNA. RNA itu yang menyalinnya itu adalah RNA messenger atau RNA duta. RNA messenger atau RNA duta itu sama, ya. Mereka adalah RNA yang membawa pesan, ya. Nah, kemudian transkripsi terjadi melalui 3 tahapan. Yang pertama tahapan inisiasi, ya, permulaan. Yang kedua tahapan elongasi, pemanjangan, dan yang terakhir adalah tahapan terminasi atau pengakhiran, ya. Permulaan, dipanjangkan, kemudian di akhir. Inisiasi, elongasi, dan terminasi, itu 3 tahapan yang terjadi. Nah, tidak hanya terjadi pada transkripsi 3 peristiwa ini, tetapi terjadi juga pada translasi, ya. Oke, mari kita lanjutkan bagaimana peristiwa transkripsi ini bisa terjadi, ya. Nah, ini ya, saya kasih dulu penjelasannya. Nanti ada gambar setelah penjelasan saya ini, ya. Oke, jangan takut. Oke. Adapun urutan peristiwa transkripsi, ya, sebagai berikut. Yang pertama, ikatan helix DNA akan dibuka. Kalian tahu kan, DNA itu double helix, 2 rantai yang saling berikatan. Nah, ketika terjadi peristiwa transkripsi, ikatan double helix itu wajib dibelah, wajib dibuka, bukan dibelah, sorry ya, wajib dibuka, ya, agar RNA M itu dapat masuk, ya, mencetak, menyalin kode genetik yang terdapat pada DNA tadi, ya. Siapakah yang membuka ikatan double helixnya tadi? Ya, pelakunya adalah enzim polimerase, ya, dan masuklah si RNA M tadi. Ya, nah tempat di mana RNA polimerase tadi itu menempel itu namanya adalah promotor, ya. Jadi pada waktu dia membuka ikatan double helix tadi, enzim polimerase itu perlu tempat untuk dia duduk, perlu tempat untuk dia berada. Tempat di mana dia berada itu namanya adalah promotor, ya. Promotor, ya ini saya jelaskan ya. Promotor berfungsi untuk menunjukkan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan DNA cetakan dari 2 rantai yang ada. Jadi ketika sudah ini ringkasannya ya, ikatan double helix tadi dibuka oleh enzim polimerase. Tempat di mana enzim polimerase itu berada itu namanya promotor, ya. Nah, ketika enzim polimerase sudah membuka
pilihan tadi, double helix tadi, maka disitulah awal mula terjadinya proses penyalinan kode yang terdapat pada DNA tadi. Itulah dia, ya. Oke. Nah, selanjutnya, ya, dua rantai DNA yang terdiri atas rantai cetakan. Rantai cetak, maksudnya rantai cetak itu rantai di mana nanti si RNA M akan mencetak, ya, akan mencetak kode genetik yang akan dia bawa nanti. Ya, itu namanya rantai sense. Sedangkan rantai yang satunya yang tidak dicetak itu namanya rantai antisense. Ya, nah itu mulai terpisah. Jadi rantai tadi yang bersama itu akan terpisah. Ya, karena ada si promotor tadi. Kita tahu sama-sama promotor itulah tempat melekatnya si enzim polimerase, RNA polimerase tadi. Nah, untuk promotor menempel di bagian cetakan. Nah, selanjutnya RNA mulai dibentuk oleh RNA polimerase, ya, dari titik awal promotor. Jadi cetakan RNA tadi, RNA M tadi sudah mulai masuk sudah mulai mencetak dari RNA dari promotor tadi, dari bagian yang sudah dibuka tadi. Udah? Dan dia bergerak terus sepanjang rantai DNA ya yang akan mau dicetak tadi. Nah, akibatnya helix DNA terbuka secara berurutan sepanjang 10 sampai 20 basa nitrogen. Ya. Nukleotida ini dirangkai dari arah 5 ke 3. Makanya minggu lalu saya ada kasih bagaimana proses si DNA itu ada arah pertumbuhannya 5 ke 3 pada rantai 1, sedangkan yang rantai 1 lagi 3 ke 5. Ya, walaupun mereka sama-sama rantai, tetapi arah pertumbuhannya mereka berbeda. Kalau rantai yang satu arah 5 ke 3, kalau yang satu lagi arah 3 ke 5. Ya, itu dia. Nah, di sini pencetakan itu akan dimulai dari rantai 5, berarti yang dari satunya ya, menuju ke 3 dari rantai yang pertama, ya, arah pertumbuhan yang pertama. Tadi kan rantai yang kedua kan 3 ke 5 kan? Nah, itu dia. Nah, proses pencetakan ini itu dikenal dengan nama proses elongasi, pemanjangan. Ya. Nah, berikutnya. Basa nitrogen yang terbentuk pada RNA merupakan komplemen basa nitrogen pada rantai DNA sense, ya. Sehingga basa T pada DNA akan tercetak pada T akan berubah menjadi A, ya, pada RNA. C berubah menjadi G pada RNA. A berubah menjadi U pada RNA, sedangkan G berubah menjadi C pada RNA. Kalian perhatikan di situ ya. T berubah menjadi timin, berubah menjadi adenin pada RNA. Ini yang basa TC, ini yang basa yang sebelah yang saya bilang TCAG ini adalah basa DNA, sedangkan yang AGUC ini adalah basa RNA. Jadi timin akan diterjemahkan menjadi adenin pada RNA. Sitosin akan diterjemahkan menjadi guanin pada RNA. Adenin akan diterjemahkan menjadi urasil pada RNA. Ingat ya, RNA nggak punya timin, tapi dia punya urasil, ya. Sedangkan guanin akan diterjemahkan menjadi sitosin pada RNA. Ya, sudah terjadi perbedaan kan? Nah, itu dia. Oke, selanjutnya. Ya. Nah, ini yang penjelasan ini udah sama tadi itu ya. Nah, setelah RNA polimerase mentranskripsi atau menyalin DNA terminator tadi, proses transkripsi sudah selesai. Nah, proses ini dikenal sebagai namanya terminasi. Ya, setelah si RNA polimerase tadi, ya sudah membuka sampai yang kode yang 10 sampai 20 basa nitrogen tadi dan sudah sampai pada titik terminasi, titik akhir tadi. Nah, pada waktu itu peristiwa transkripsi sudah selesai. Ya. Oke. Kemudian RNA akan lepas dari RNA polimerase. Jadi ini maksudnya RNA messenger atau RNA duta akan lepas dari RNA polimerase atau enzim RNA polimerase tadi. Nah, ini mengakibatkan yang rantai yang tadinya awalnya terbuka tadi ini akan tertutup kembali, sehingga DNA tadi terbentuk lagi. Maksudnya DNA tadi, rantai tadi itu akan mengikat kembali. Itu dia. Nah, apa yang terjadi dengan RNA messenger atau RNA duta? RNA duta atau RNA messenger itu akan keluar dari inti sel ke ribosom. Ya, keluar dari inti sel ke ribosom. Itu dia, ya. Itu akhir daripada peristiwa transkripsi, ya. Nah, ini di gambarnya.
Nah, kalian lihat di situ kan? Di situ ada dua pita, ada dua pita double helix ya, dua rantai pada DNA. Itu DNA yang pertama, pita yang pertama pertumbuhan dari 5 ke 3, DNA yang kedua pertumbuhan dari 3 ke 5. Bisa kalian lihat di situ kan? Nah, di situ ada kata promotor. Promotor itu adalah tempat melekatnya enzim RNA polimerase, ya. Nah, tempat melekat enzim RNA polimerase. Apa fungsi enzim RNA polimerase? Itu berfungsi untuk membuka pilinan dari si pita tadi atau rantai tadi, ya. Nah, pada waktu itu terjadi peristiwa inisiasi atau permulaan. Nah, ketika dia sudah berjalan menuju 5 ke 3 tadi ya, sepanjang rantai sense tadi, rantai yang akan dikode tadi, yang akan disalin tadi, itu namanya sampai 10 sampai 20 unit basa nitrogen tadi, itu yang dikenal dengan nama tahap elongasi atau tahap pemanjangan. Nah, ketika sudah sampai pada titik akhir ya atau titik terminasi, di situ terjadi peristiwa akhir daripada penyalinan kode genetik tadi, ya. Nah, itu dia. Bisa kalian lihat ke bawah. Inisiasi, ya. Oke, selesai sampai pada titik 3. Nah, pada waktu selesai sampai pada ujung pertumbuhan ketiga, apa yang terjadi? RNA polimerase, ya. Enzim RNA polimerase itu akan melepas si RNA duta, ya, melepas. Nah, dia pun si RNA polimerase tadi itu akan lepas dari pilinan tadi, sehingga DNA tadi kembali menyatu kembali menjadi pilinan lagi. Nah, pada waktu itu RNA duta atau RNA messenger akan bergerak dari inti sel menuju ke ribosom. Nah, ini gambarnya ya. Oke, ini secara singkatnya bisa kalian lihat tahap inisiasi, elongasi, tahap terminasi, ya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada yang kedua, translasi. Translasi adalah peristiwa penerjemahan. Setelah disalin kode genetik tadi oleh si RNA duta atau RNA messenger, sekarang RNA duta atau RNA messenger, kode genetik yang dibawa oleh RNA duta atau RNA messenger ini akan diterjemahkan menjadi asam amino. Peristiwa penerjemahan kode genetik yang dibawa oleh RNA ini itu dikenal sebagai peristiwa translasi. Ya, sehingga pengertian translasi adalah penerjemahan kode genetik RNA menjadi urutan asam amino. Oke, selanjutnya pada tahap ini akan disintesis polipeptida, ya, menggunakan kode genetik dari mRNA di dalam ribosom oleh tRNA, RNA transfer dengan bantuan enzim sintase tRNA aminoasil. Ini dia. Jadi perlu ada bantuan enzim juga supaya dihasilkan yang namanya polipeptida tadi, ya. Nah, sama seperti yang saya bilang tadi bahwa translasi itu terjadi dengan 3 tahapan. Yang pertama inisiasi permulaan, yang kedua elongasi pemanjangan, dan yang ketiga adalah terminasi atau pengakhiran. Nah, itu dia. Sama seperti transkripsi tadi. Oke, mari kita lihat penjelasannya bagaimana terjadi peristiwa translasi, ya. Nah, molekul RNA-M atau RNA-D itu sama itu ya, RNA messenger, RNA duta itu sama, berikatan dengan subunit kecil ribosom di ujung 5. Ya. Translasi diawali dari codon start yaitu AUG. Jadi ketika nanti mereka ketemu dengan AUG, ya, baru terjadi peristiwa penerjemahan. Kalau tidak ketemu dengan si AUG tadi, maka tidak terjadi peristiwa penerjemahan. Siapa yang membawa AUG ini? AUG ini dibawa oleh si RNA transfer. Itu dia, ya. Oke, mari kita lanjutkan. Ya. Lalu tRNA, RNA transfer tadi sebagai inisiator yang membuat antikodon UAC akan membawa asam amino metionin, ya. AUG, ya. AUG lalu terjemahkan menjadi UAC, ya. Itu adalah asam amino metionin namanya, ya. Jadi gini, supaya kalian jangan bingung gini ya. Saya ulang kembali. Nah, translasi ini dimulai ketika adanya codon start. Codon start itu maksudnya begini. Saya ulang ya. Jadi ketika nanti ada ketemu ya kode genetik yang dibawa oleh RNA-M tadi, ada AUG. Ketika ada kode AUG yang dibawa oleh RNA-M tadi, udah,
kemudian tRNA membawa UAC. Nah, UAC ini adalah asam amino metionin. Nah, disinilah terjadi peristiwa permulaan translasi. Jadi kalau nggak ada AUG ini, peristiwa translasi nggak boleh mulai. Kenapa? Karena codon start, ya, peristiwa translasi ini syaratnya harus ketemu dengan UAC, ya, UAC, yaitu asam amino metionin. Harus dimulai dengan asam amino metionin dulu, baru bisa diterjemahkan pada asam amino yang lainnya. Itu dia. Nah, ingat ya, metionin itu nggak harus UAC loh, ya. Coba kalian nanti baca, ada kode asam amino di dalam buku paket itu ada. Itu sebanyak ada 20, ada banyak sekali itu kode-kodenya, ya. Nah, asam amino tersebut akan melekat pada kodon AUG. Ya, jelas tadi saya bilang ya. UAC tadi yang dibawa oleh tRNA. Jadi UAC ini dibawa oleh RNA transfer atau RNA-T untuk melekat pada si RNA M yang kodenya AUG tadi. Udah, ketika melekat terjadilah peristiwa yang namanya translasi. Nah, metionin itu, ya saya bilang tadi kan, metionin itu adalah sebagai permulaan terjadinya peristiwa translasi. Ya. Nah, selanjutnya asam amino lain akan ditambahkan pada enzim tRNA aminoasil hingga dihasilkan rantai polipeptida lengkap, ya. Jadi maksudnya gini, ketika sudah ada penerjemahan oleh si metionin tadi, yang di belakang si metionin tadi ini, ya, kode-kode tadi itu akan diterjemahkan terus menerus. Jadi asam amino yang dihasilkan oleh si metionin tadi asam amino metionin tadi diikat oleh ikatan peptida dengan asam amino yang lain. Jadi metionin, misalnya valin, misalnya lisin, isoleusin, ini mereka bersama-sama diikat. Pengikat mereka namanya ikatan peptida, ya. Jadi asam amino metionin akan diikat dengan asam amino yang lain, itu dengan ikatan peptida, ya. Satu asam amino diikat dengan ikatan peptida dengan asam amino lain, tetapi ketika ikatan ini banyak, itu namanya adalah polipeptida. Itu dia, ya. Nah, translasi semacam ini akan terus berlangsung sampai muncul codon stop. Tadi kan ada codon start, ya. Codon startnya itu adalah AUG. Ketika ada kode genetik AUG, lalu si tRNA membawa UAC, itu terjemahannya itu, ya. Itu terjemahannya itu menjadi metionin, ya. Itu akan kode genetik di belakang AUG itu akan diterjemahkan terus sampai nanti akan stop ketika mereka menemukan ada satu codon stop di RNA M tadi. Apa codon stopnya? Ketika di mRNA ini ada UAA, UGA, dan UAG. Ketika sudah ketemu kodon ini, maka peristiwa translasi ini berhenti, nggak boleh dilanjutkan lagi. Itu dia, ya. Nah, pada akhir itulah terjadi peristiwa translasi sudah selesai. Ya, itulah dia. Nah, jika muncul salah satu kodon tersebut, proses translasi akan berhenti atau selesai. Polipeptida yang terbentuk akan lepas dari ribosom. Ya udah, baru akan membentuk yang namanya kumpulan asam amino akan membentuk yang namanya protein. Nah, ini dia prosesnya. Ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan, kalau saya jelaskan. Kalau kalian perhatikan gambar ini mungkin kalian bingung apalah ini Bu, ya. Nah, makanya nanti nih setelah video saya akan memberikan satu video lain, ya, yang menggambarkan bagaimana peristiwa transkripsi dan translasi itu terjadi, ya. Video ini adalah video bergerak. Nah, kalian bisa melihat bagaimana proses ini terjadi. Nah, apa yang saya jelaskan ini adalah bentuk penjelasan saya, ya. Oke, nah ini gambar yang lain, ya. Tadi kan yaitu yang gambar yang saya jelaskan yang tadi, ya. Nah, ini bentuk sama aja gambarnya, sama modelnya, ya. Jadi pada peristiwa translasi itu intinya translasi itulah peristiwa penerjemahan kode genetik yang terdapat pada RNA messenger diterjemahkan oleh si RNA transfer. Jadi RNA messenger membawa kode genetik, sedangkan RNA transfer membawa apa yang mau diterjemahkan, ya. Nah, peristiwa penerjemahan ini namanya peristiwa translasi. Itu dia, ya. Nah,
Demikian ya. Makanya gini ya, tadi udah saya bilang tadi sama kalian ya, bahwa selain video pembelajaran dari saya ini, saya akan menyertakan satu video lain yang berisi peristiwa transkripsi dan translasi yang bergerak sehingga kalian bisa mengerti dengan baik ya. Nah, jika memang kalian belum bisa mengerti juga, boleh tanyakan langsung sama saya ya. Saya tahu ini masih permulaan, saya tahu ini pembelajaran yang lumayan agak sedikit susah ya, tapi kalau kalian sudah mengerti, sudah mengenal, sudah memahami, nah ini jauh lebih gampang. Oke, baik. Demikian video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan tetap semangat.